warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Nadia Sibuan dengan NIM 0501192059 dari kelas Ekonomi Islam 2F akan menjelaskan sejarah internet dan IoT. Baik, kita lihat dulu sejarah internet itu dari sisi teknologinya. Di tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau bisa kita sebut dengan DARPA mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program itu dikenal dengan program ARPANET. 1972, Amerika itu berhasil menyempurnakan program email yang langsung menjadi populer, bahkan hingga saat ini menjadi salah satu piranti atau hal terpenting di dalam internet. Di tahun 1973 itu, jaringan komputer ARPANET dikembangkan keluar Amerika Serikat. Di tahun 1980, para ilmuwan dari universitas terkemuka itu mengembangkan jaringan-jaringan ini. Tapi kita tuh tidak perlu atau tidak harus lagi menggunakan jaringan ARPANET. Nah, selanjutnya di tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC. IRC ini adalah program percakapan langsung dengan menggunakan teks. Lanjut, di tahun 1993 lahirnya internet browser yang pertama di dunia. Sampai sekarang internet browser masih kita gunakan pastinya kan, teman-teman. Nah, yaitu seperti kayak Mosaic pada tahun 1993 itu berkembang. Selanjutnya itu setelah berkembangnya browser ini di tahun 1993 ini juga berkembang ke Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Apple Safari. Nah, di tahun 2006 udah lebih hebat lagi. Ketenaran MIRC saat ini mulai digeser oleh fasilitas baru yang diciptakan oleh Yahoo. Nah, sampai sekarang Yahoo itu masih kita gunakan juga. Nah, Yahoo Messenger ini tuh berfungsi sejak tanggal 13 Juli 2006. Dan tadi Devi udah jelasin kan, yang pertama sejarah perkembangan internet dari sisi teknologi. Nah, sekarang sejarah perkembangan internet itu dari sisi perkembangan media, teman-teman. Oke, satu-satu ya. Pada tahun 1970 muncul video teks sebagai tonggak munculnya media online. Nah, 1971 tahun ini tuh menandai adanya evolusi media baru dan online jurnalis, di mana banyak surat kabar di Amerika yang mulai menggunakan format online, baik menggunakan video teks maupun infobank. Oke, di tahun 1972 itu newsroom surat kabar mulai menggunakan komputer untuk menulis berita, salah satunya adalah surat kabar Today dan Daytona Beach Journal. Oke. Di tahun 1974 itu bagian dari surat kabar The Wall Street Journal berhasil disebarkan dengan menggunakan satelit dari Massachusetts ke New Jersey. Oke, lanjut. 1975 televisi Prancis mulai melakukan tes pada jasa telex atau sistem teks tanpa interaksi dari grafis yang disebut Minitel. Oke, selanjutnya 1980 CompuServe Dial-Up Service, yaitu perangkat atau perangkat sambungan di PC mulai digunakan oleh media di Amerika Serikat. Surat kabar pertama yang online adalah Columbus Dispatch pada tanggal 1 Juli tahun 1980. Lanjut, 1982 British Telecom mengenalkan servis email yang menggunakan teknologi Presettle Video Text Technology. Oke, kita lanjut. 1990 perpustakaan elektronik sudah dimiliki oleh hampir semua perusahaan yang ada di media cetak perusahaan media cetak yang ada di Amerika Serikat dan Kanada, maksud saya. Nah, hebat ya kan, berarti kita tahu dari awal itu bahwasannya Amerika itu memanglah penemu internet itu datangnya dari Amerika gitu ya kan. Udah, lanjut. Di tahun 1992 itu menjadi tahun yang paling bersejarah bagi perkembangan jurnalisme online, karena pada tahun ini tuh banyak situs media dan elektronik yang bermunculan. Nah, di tahun 1995 sejarah yang memperlihatkan terdeteksinya eksistensi online jurnalis
adalah saat pemberitaan pengumuman di kota Oklahoma pada tanggal 15 April tahun 1995. Saat itu informasi seputar kejadian seperti foto kerusakan, daftar korban, dan kronologis justru disajikan secara cepat oleh online media atau media online lah gitu kan. Nah, di tahun 1996, tahun ini tuh jumlah pengunjung milik media cetak mulai meningkat dari jumlah kunjungan AJR Newslink Readers membuat ranking situs yang paling banyak dikunjungi oleh user. Di tahun 2004, sejarah baru jurnalisme online terjadi pada tahun 2004 tentang munculnya istilah grassroots media by people of people, sehingga muncul apa yang dinamakan citizen journalism. Baik, itu aja. Nanti di video selanjutnya DP akan jelasin lagi. Oke, sudah jelasin kan itu tentang sejarah internet. Nah, kalau misalnya sekarang kita jelasin tentang kelahiran World Wide Web atau WWW. Terus itu ada tentang search engine, yang ketiga ada tentang weblog, dan yang keempat ada tentang sosial media. Nah, WWW ini kita akan jelasin yang pertama. WWW ini tuh berawal saat pada bulan Maret 1989 Berners-Lee menyusun atau menulis proposal untuk membangun proyek hypertext yang disebut World Wide Web. Akhirnya pada tahun 1991 itu internet itu untuk pertama kalinya membuka akses komersial untuk bersamaan dengan dibangunnya hypertext markup language atau HTML dan kelahiran WWW tersebut. Web ini dikembangkan di European Center of Nuclear Research atau CERN, suatu lembaga bagi penelitian fisika energi tinggi di Geneva, Swiss. Ini tujuannya semula itu dari lembaga ini tuh kayak untuk membangun para fisikawan di berbagai lokasi yang berbeda dalam bekerja sama berbagi material penelitian. Nah, di dalam WWW ini ada juga yang namanya e-commerce. E-commerce ini sendiri bisa dibilang pengubahan terbesar di dalam sejarah dunia perdagangan. Berarti kan di sini itu kayak menjelaskan tentang bisnis. Jadi di dalam e-commerce ini kita itu bisa masuk di dunia bisnis gitu. Oke, DP akan jelasin lebih lanjut lagi. E-commerce ini diiringi dengan perkembangan e-bisnis. Nah, ini DP bilang tadi yang memiliki definisi lebih luas dari e-commerce, di mana e-bisnis ini merupakan aktivitas bisnis yang dilaksanakan melewati internet dari promosi iklan, strategi komunikasi, dan pembayaran lewat internet. E-bisnis ini berkembang sangat pesat bersamaan dengan munculnya weblog yang akan dibahas selanjutnya. Dan Devi akan bahas yang maksudnya selanjutnya itu ini, yang terakhir ini. Pada perkembangan provider ini mencoba bersaing membangun aliansi dengan perusahaan besar. Misalnya itu Amerika Online yang melakukan merger dengan Time Warner Media pada tahun 2000. Nah, di sini tuh saingannya itu Netscape bergabung, sementara itu saingannya itu Netscape ini bergabung dengan Internet Explorer di bawah kekuasaan atau kekuatan perusahaan Microsoft Corporation yang saat itu mendominasi pasar PC. Web dengan berkembang keluar lingkup masyarakat fisika. Ini web ini itu berkembang dengan sangat pesat di luar lingkup masyarakat fisika energi tinggi. Pada tahun 1993 terdapat 130 server web di internet tersebut. Oke, juga udah jelasin tentang WWW kan. Sekarang Devi akan jelasin tentang serangan. Serangan itu maksudnya itu tidak juga lepas sejarah dari internet. Jadi serangan itu menjadi salah satu bagian terpenting dari fasilitas internet yang berfungsi untuk menyimpan set atau jenis informasi dalam web. Fasilitas serangan ini disediakan oleh 4 perusahaan provider yang udah disebutkan sebelumnya, yaitu perusahaan Yahoo, Google, MSN, dan AOL. Nah, selanjutnya Devi akan jelasin yang ketiga. Tadi kita ada tentang weblog kan. Weblog itu gimana ya? Pasti udah pernah sering dengar kata blogger sekarang gitu kan. Nah, weblog ini tuh banyak pengguna weblog yang menggunakan istilah blog yang merupakan kata benda dan kata kerja dengan arti mengedit weblog atau mengirim informasi di blog tersebut.
Selanjutnya, para pengguna blog ini disebut blogger. Nah, blogger ini kan sering kita dengar tuh. Dan aktivitas pembuat weblog ini dikenal dengan istilah blogging. Sebelum blogging populer, komunitas digital menggunakan berbagai macam program komunitas online seperti Usenet, komersial online service seperti Genibix, emailing list, dan bulletin board system atau BBS. Pada dasarnya, blog hanyalah semacam website pada umumnya yang diupdate secara manual. Namun, dalam perkembangannya, banyak fasilitas yang diproduksi dan dikembangkan sehingga bisa lebih canggih, meski tidak bisa membuat data sebesar website. Nah, yang terakhir itu ada sosial media. Nah, sosial media ini pasti semuanya juga pada paham gitu ya kan. Tapi apa sih gunanya kita membahas atau membicarakan sosial media? Yang pertama, situs tersebut ini menjadi salah satu fitur yang paling banyak digemari user. Yang kedua itu ada situs ini juga menjadi perlu dibicarakan karena merupakan salah satu produk aplikasi dari World Wide Web atau WWW yang menjadi dasar penggunaan internet. Nah, jadi kita bisa bilang kalau sosial media ini tuh kayak gabungan dari yang tadi, dari WWW, serengan, weblog, menjadi satu, dia ada di sosial media ini. Jadi sampai saat ini yang saya tahu itu sosial media itu banyak fungsinya. Contohnya kita mempunyai ingin masuk ke dunia bisnis. Nah, tadi di e-commerce itu kan ada juga yang namanya e-bisnis. Nah, di situ kita bisa kita itu bisa ikut dalam dunia bisnis itu menggunakan e-bisnis itu. Nah, di dalam sosial media ini kan juga pasti ada yang namanya aplikasi gitu kan. Aplikasi ini bisa kita bilang contohnya kita punya bakat gitu, kita pengen nunjukin bakat kita gitu kan, dengan menggunakan aplikasi. Atau kita pengen ikut ingin menunjukkan bakat kita itu menggunakan, misalnya ada kayak Indonesia Idol gitu. Nah, daftarnya itu dengan internet. Nah, inilah menggunakan sosial media ini. Jadi banyak banget sebenarnya fungsi sosial media ini yang nggak bisa disebutin, dan pasti teman-teman juga tahu kan fungsi-fungsi sosial media ini. Jadi cukup itu aja yang bisa Devi jelasin tentang sejarah internet. Kurang lebihnya Devi mohon maaf. Devi akan jelasin lagi di video selanjutnya tentang IoT. Kan apa itu IoT? IoT itu adalah Internet of Things. IoT ini itu adalah internet dari peralatan-peralatan atau perangkat-perangkat. Biar lebih mudah lagi, bagaimana koneksi internet dari peralatan itu bisa digunakan gitu. Jadi misalnya kayak mana yang bilangnya, kayak GPS gitulah, kita itu bisa mengetahui di mana gitu, diri kita itu di mana gitu, orang bisa melacak kita itu di mana gitu kan. Perkembangan IoT ini sudah memasuki teknologi nirkabel, internet, dan mikro elektromechanical system. Nah, unsur yang ada di IoT ini ada sensor, kognitivitas, dan perangkat yang berukuran kecil. Manfaat IoT ini yaitu yang pertama ada monitoring lingkungan, yang kedua ada pengelolaan infrastruktur, yang ketiga ada sensor peralatan, dan yang keempat ada di bidang kesehatan. Cara kerja IoT ini adalah, contohnya nih, saya seorang programmer yang dimana tiap-tiap perintah yang saya suruh ini itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat saling terhubung satu sama lain secara otomatis tanpa campur tangan saya gitu. Contohnya bahkan dalam jarak jauh pun bisa. Contohnya kayak mana ya saya bilangnya, alarm smart gitu kan. Misalnya kayak kita bikin sebuah alarm gitu kan, kita setel aja gini, setel pijit tombol itu, ada tuh remote, contohnya remote itu kita pijit dah, tiba-tiba misalnya kayak alarm smart yang ada di mobil gitu kan, ketika orang nyentuh mobil itu langsung bunyi gitu. Nah, itu sebenarnya ada kayak mana, ada koneksi gitu antara kita seorang programmer dengan alat yang kita alat yang kita gunakan tadi seperti alarm itu. Nah, di Indonesia juga sudah menggunakan IoT ini loh. Di Indonesia ini sudah membangun startup dengan konsep IoT. Contohnya itu ialah Eviseri. Eviseri ini adalah hasil buatan anak Indonesia. Nah, Eviseri ini adalah alat pemberi pakan ikan. Selain itu, alat Eviseri ini juga mengotomatisi pemberian pakan ikan tersebut, serta dapat menjadwalkan pemberian pakan dengan dosis yang tepat. Selain itu, Eviseri itu juga dapat mencatat setiap pemberian pakan ikan tersebut secara real time. Nah, berarti kan IoT ini juga memudahkan kita gitu. Semuanya serba otomatis tanpa kita harus ikut turun tangan di dalam sebuah perangkat atau peralatan yang kita
butuhkan gitu kan. Itulah tadi Devi udah jelasin contohnya. Jadi cukup itu aja yang bisa Devi jelasin tentang IoT. Kurang lebihnya Devi mohon maaf. Tapi tadi juga udah jelasin tentang sejarah internet. Cukup sampai sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.